Halo bro, selamat datang kembali ya di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk untuk hari ini saya masih akan membahas mengenai hukum ketenaga kerjaan, yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan di sini saya akan membahas mengenai hak kalian, hak pekerja kalian, yaitu salah satunya yaitu memperoleh pesangon ketika kalian di PHK. Karena di undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan, di sini sudah diatur secara lengkap hak-hak pekerja. Dan intro. Jadi di sini pentingnya buat kalian tahu regulasi yang ada, tahu aturan yang ada, tahu undang-undang yang ada. Itu ya, kalian kalau tahu kalian pasti tidak bingung. Yang pertama, yang kedua, kalian akan berani melangkah sesuai dengan koridor peraturan yang ada ya. Jadi di sini saya akan memberitahu kalian aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan, dan pembahasan kali ini mengenai pesangon. Jadi ketika karyawan di PHK, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, di undang-undang di sini karyawan sudah dilindungi di undang-undang tersebut, yaitu adanya pesangon di pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan selanjutnya. Jadi di undang-undang ketenaga kerjaan di sini ada 3 pesangon, ada bentuk pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK. Yang pertama yaitu pesangon, yang kedua yaitu uang penghargaan. Yang pertama itu uang pesangon, yang kedua uang penghargaan, yang ketiga yaitu uang penggantian. Ini diatur di pasal 156. Ayat-ayatnya berurutan ya, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4 juga di situ. Silahkan kalian baca untuk lebih jelasnya. Jadi untuk uang pesangon, penghitungan uang pesangon di sini sudah ditentukan di undang-undang ini ya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ya. Yang pertama diatur di pasal 156 ayat 2 tentang uang pesangon. Di sini dibedakan menjadi masa kerja karyawan yang terkena PHK, mulai dari 1 tahun kerja, kurang dari 1 tahun, dan maksimal 10 tahun maksimal 8 tahun bekerja ya yang terkena PHK. Jadi di peraturan ini ketika masa kerja kurang dari 1 tahun, yaitu uang pesangonnya 1 kali upah gaji kalian 1 bulan ketika kalian kurang dari 1 tahun dan kena PHK. Ketika masa kerja lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, yaitu 2 kali upah dan selanjutnya dan seterusnya ya. Di situ diaturannya sampai masa kerja 8 tahun, lebih dari 8 tahun, di situ ada 9 kali upah per bulan. Jadi ketika masa kerja kalian 10 tahun dan Anda di PHK oleh perusahaan, maka Anda akan mendapatkan uang pesangon, yaitu 9 kali upah kalian. Itu yang pertama yang menjadi hak kalian ketika kalian di PHK, yaitu uang pesangon. Dan yang kedua yaitu uang penghargaan atas apa yang kalian capai di perusahaan, apresiasi terhadap kinerja kalian di perusahaan selama ini. Di sini juga diatur yaitu ayat 3-nya pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, yaitu untuk uang penghargaan diberikan minimal ke pekerja yang masa kerjanya 3 tahun lebih dan sampai masa kerjanya 24 tahun lebih ya. Di sini untuk yang paling rendah 3 tahun atau lebih dan kurang dari 6 tahun itu mendapatkan 2 kali gajian ya, mendapatkan uang penghargaan 2 kali upah. Sedangkan untuk yang masa kerja paling banyak yaitu 24 tahun atau lebih itu mendapatkan 10 kali upah. Jadi misalnya kalian sudah bekerja 10 tahun, berarti kalian masuk kriteria masa kerja 9 tahun atau lebih dan kurang dari 12 tahun. Di situ akan mendapatkan 4 bulan upah, 4 kali upah ya. Jadi itu tadi ya. Yang kedua adalah uang penghargaan. Yang pertama uang pesangon, yang kedua uang penghargaan, yang ketiga yaitu uang penggantian.
Untuk uang penggantian ini diatur di undang-undang juga, yaitu uang yang diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh perusahaan namun karyawan tersebut belum menggunakan haknya, yaitu hak-hak cuti, hak-hak cuti ya, hak-hak cutinya misalnya belum diambil di tahun tersebut. Misalnya di perusahaan tersebut memberikan cuti selama 2 minggu selama 1 tahun dan terkena PHK dan cutinya belum diambil, maka dua minggu cuti tadi akan digantikan dengan upah harian. Misalnya seketika kalian 1 bulan mendapatkan upah 3 juta, maka sehari kita hitung, 1 kali kerja kita hitung 100.000, maka kalian akan mendapatkan uang penggantian yaitu 14 hari kali 100.000 yaitu 1.400.000. Saya akan memberikan contoh gampangnya ya. Ketika kalian terkena PHK dan penghitungannya seperti ini ya. Ketika kalian misalnya kalian akan di PHK dan ternyata pekerja kalian sudah 10 tahun, masa kerja kalian sudah 10 tahun masa kerja. Jadi untuk uang pesangon Anda yaitu masuk kriteria ke 10 tahun tadi akan mendapatkan 9 kali upah untuk uang pesangon. Dan untuk uang penghargaan kalian akan mendapatkan 4 kali bulan upah, 4 kali upah. Maka misalnya upah kalian 3 juta, maka 3 kali 9 sama dengan 27 juta. 3 kali 9 27 ya. 3 juta kali 9 sama dengan 27 juta. Dan uang penghargaan kalian 4, jadi 3 kali 4 12. Jadi 27 tambah 12 yaitu 39 juta. Dan ketika kalian belum mengambil cuti kalian, maka kalian akan mendapatkan 1.400.000 tambahan. Itu secara gampangnya ya di aturan di undang-undang ini. Jadi penghitungannya seperti itu. Jadi total upah kalian, total pesangon kalian ketika kalian di PHK dan masa kerja kalian 10 tahun yaitu 40.400.000 rupiah. Namun pada kenyataannya perusahaan jarang sekali mem-PHK karyawan-karyawan yang masa kerjanya sudah lama sekali ya. Kenapa? Karena di aturan ini kan mengatur seperti itu dan membebani sekali perusahaan. Dan ketika karyawan tersebut tanpa di PHK dan mengundurkan diri secara pribadi dengan kemauannya sendiri, maka karyawan tersebut tidak akan memperoleh uang pesangon itu tadi. Oleh karena itu ya dibiarkan saja karyawannya ya. Ya namanya aturan ya seperti itu. Cari enaknya saja ya seperti itu ya. Jadi silahkan perjuangkan hak-hak kalian ketika kalian di PHK. Dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.